warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat keperiodikan unsur. Bersama saya, Bu Irna. Sifat-sifat periodik unsur ini meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, keaktifan logam dan non-logam, serta titik didih dan titik leleh. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti sampai elektron terluar. Jari-jari atom dipengaruhi oleh jumlah kulit atom. Jika jumlah kulit atom bertambah atau periode bertambah, maka jari-jari atom semakin besar. Jika jumlah proton bertambah atau jumlah kulit tetap, maka gaya tarik inti makin kuat sehingga jari-jari atom semakin kecil. Jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin pendek, sedangkan jari-jari atom unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin panjang. Nah, ini adalah atomic size atau ukuran atom, di mana dalam satu golongan dari atas ke bawah ukurannya semakin besar, berarti jari-jarinya semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan ukurannya semakin kecil, berarti jari-jari atomnya semakin kecil. Yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron yang terikat paling lemah dari atom yang berbentuk gas. Energi ionisasi erat hubungannya dengan jari-jari dan kestabilan. Semakin besar jari-jari atom, semakin kecil energi ionisasinya. Semakin stabil suatu atom, semakin besar energi ionisasinya. Kecenderungan energi ionisasi dalam sistem periodik. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi cenderung berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi dalam satu periode energi ionisasinya naik. Yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron ialah besarnya energi yang dilepaskan atau dibutuhkan jika atom dalam bentuk gas mengikat atau menerima satu elektron. Secara umum, dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin bertambah. Yang keempat adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan relatif suatu atom untuk menarik elektron atom lain dalam suatu ikatan. Unsur F merupakan unsur yang paling mudah menarik elektron dalam ikatan dan diberi harga keelektronegatifan 4. Jadi F dia memiliki harga keelektronegatifan paling besar, yaitu 4. Kecenderungan keelektronegatifan dalam sistem periodik yang pertama, dari atas ke bawah atau dalam satu golongan, keelektronegatifan cenderung berkurang. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, keelektronegatifan cenderung bertambah. Keelektronegatifan dipengaruhi oleh jari-jari atom. Jika jari-jari atom bertambah, maka gaya tarik inti semakin lemah sehingga keelektronegatifannya semakin kecil. Yang kelima adalah sifat logam. Ditinjau dari konfigurasi elektron, unsur-unsur logam cenderung melepas elektron, memiliki energi ionisasi kecil, sedangkan unsur bukan logam cenderung menangkap elektron, memiliki keelektronegatifan besar. Dengan demikian, dalam sistem periodik, sifat logam dari atas ke bawah atau dalam satu golongan cenderung berkurang. Dari kiri ke kanan dalam satu periode cenderung berkurang juga. Yang keenam adalah kereaktifan. Reaktif artinya mudah bereaksi. Unsur-unsur logam pada sistem periodik semakin ke bawah semakin reaktif atau semakin mudah bereaksi. Sebab semakin mudah melepaskan elektron. Misal, kalium lebih reaktif dibandingkan dengan natrium.
Unsur-unsur non-logam pada sistem periodik semakin ke bawah semakin kurang reaktif atau semakin sukar bereaksi karena semakin sulit menangkap elektron. Misalnya fluorin lebih reaktif dibandingkan dengan klorin. Nah, logam cenderung membentuk ion positif, cenderung melepaskan elektron, memiliki energi ionisasi kecil. Logam cenderung membentuk ion positif, cenderung melepaskan elektron, memiliki energi ionisasi kecil. Logam semakin reaktif jika mudah melepas elektron atau energi ionisasi kecil. Non-logam cenderung membentuk ion negatif, cenderung menangkap elektron, keelektronegatifannya besar. Unsur non-logam semakin reaktif jika mudah menangkap elektron atau keelektronegatifannya besar. Yang ketujuh adalah titik didih dan titik leleh golongan A. Dari kiri ke kanan, titik leleh dan titik didih mula-mula naik secara bertahap dan mencapai puncaknya pada golongan 4A, kemudian turun secara drastis. Titik leleh dan titik didih tertinggi dimiliki oleh unsur golongan 4A, sedangkan terendah dimiliki oleh unsur golongan 8A. Dalam bagi unsur-unsur logam dalam satu golongan, titik leleh dan titik didih semakin ke bawah semakin rendah. Sebaliknya, bagi unsur-unsur non-logam segolongan, titik leleh dan titik didih semakin ke bawah semakin tinggi. Pengaruh jari-jari atom terhadap sistem periodik lainnya. Jari-jari semakin panjang, maka gaya tarik inti semakin lemah. Keelektronegatifan semakin kecil, elektron mudah lepas, energi ionisasi semakin kecil, afinitas elektron cenderung berkurang. Nah, ini ada latihan soal, silakan dikerjakan, kemudian kirimkan jawabannya pada link yang tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.